Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak. Wa ja'ala syahr Ramadan syahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Signet yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Di antara keistimewaan bulan Ramadan ini adalah mendorong umat manusia, wabil khusus kaum muslimin wal muslimat, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada 3 langkah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Langkah yang pertama adalah niat yang utuh untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niat adalah sangat penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang tidak disertai niat maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, niatul mu'minun khairu min amalihi wa niatul mu'minin abdaghu min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Bahkan dalam sebuah riwayat lain dikatakan, dan niat daripada orang mukmin itu lebih utama daripada amalnya. Oleh karena itu perlu niat yang utuh untuk menjalankan ibadah Ramadan ini. Niat yang utuh ini akan membawa manusia atau kaum muslimin wal muslimat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, langkah kedua yang harus kita lakukan untuk mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan amalan bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa misi diturunkan bulan Ramadan terhadap umat manusia, khususnya umat Islam. Misi yang pertama adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Konteks iman ini menjalankan ibadah Ramadan dengan utuh, dengan benar-benar mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita benar-benar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang ketiga adalah langkah menterbiakan kita di bulan Ramadan, melatih pendidikan di bulan Ramadan ini. Bagaimana caranya? Ramadan adalah bulan terbiah. Dengan didikan Ramadan ini kita mampu nanti setelah Ramadan kita terbiasa melakukan amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Melakukan sholat yang sebenarnya kita lakukan 5 waktu dalam sehari semalam. Tapi setelah Ramadan kita tambah dengan adanya sholat tarawih, sholat witir menjadi 5 sampai 5 waktu dalam satu hari. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan amalan lebih banyak, maka ketika melakukan amalan yang sedikit akan lebih gampang untuk melakukan itu. Di bulan Ramadan kita biasanya melakukan sahur di jam 3. Di bulan-bulan yang lain kita bangun jam 5. Maka akan lebih mudah kita melakukan bangun jam 5 kalau kita sudah membiasakan puasa atau bersahur di jam 3. Oleh karena itu, Ramadan ini mendidik kita supaya kita lebih kuat melakukan ibadah-ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan 3 langkah ini kita dapat membentuk jiwa kita, menanamkan jiwa kita untuk mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti setelah pasca Ramadan kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita selalu bersabar
menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah ini, dan menjadikan setiap langkah kita, napas kita, harta kita selalu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat yang saya sampaikan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Subhanallah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.